baik yang ada di rumah, baik yang ada di perjalanan maupun yang sudah ada di Lombok. Yang kami hormati Mi Arif selaku Pak SC yang telah menyiapkan acara Kongres Nasional yang pertama, Tangkap Agung Sasak Diaspora, Kongres Nasional pertama Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang sudah kita singkat, mudah diingat, mudah dibaca, kita sebut sebagai ASLI, Aliansi Sasak Lombok Indonesia. Salawat dan salam, marilah kita berikan tunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak dia mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang selaku ketua pelaksana kegiatan kongres ini ingin mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh para dane-dane, semeton tiang yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, walaupun tidak semuanya, baru beberapa negara yang kita ajak bergabung, atas keikhlasannya, atas partisipasinya, menemani kami selaku panitia, selaku penggagas, yang kurang lebih sudah berjalan hampir setahun menggagas perlu adanya sebuah lembaga atau payung bersama, perlu adanya belik bagi kita semua yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, ada yang 20, 30 tahun, yang telah berupaya mengorganisir dirinya, masyarakat Sasak di lingkungannya masing-masing, membentuk sebuah lembaga, apapun namanya, lembaga kerukunan kah, paguyuban kah, macam-macam namanya, seperti yang Pelungguh Karangsami bisa menyaksikan di share-share yang kami berikan itu, ada sekitar 59 lembaga kerukunan yang sudah ada yang bersedia untuk bergabung di ASLI Niki. Dan tiang masih sangat yakin bahwa masih batur-batur, semeton-semeton kita yang mungkin keterbatasan kami selaku panitia belum atau tidak semuanya dapat kami jawil-jawil, goret-goret, tidak dapat kami rangkul karena terus terang karena keterbatasan kami. Cuman kami sangat yakin dan sangat optimis bahwa mun itu sawah bejulu niki yang jumlahnya sudah hampir 56 ini kompak satu istilahnya. Insya Allah muri-murian niki masih 3, 4, 5, 6 lembaga-lembaga kerukunan yang belum sempat kita sosialisasikan itu akan bergabung. Karena niatan awal kita membentuk organisasi yang akan kita namakan ASLI ini ya jamaah milik berkumpul, rak media silaturahmi pada saling ganggu, pada saling ketuan dan seterusnya, agar persaudaraan Sasak yang ada di luar ini lebih kuat. Itu niatnya. Jadi tidak ada yang lain selain ingin kita punya sebuah wadah atau organisasi yang bisa menaungi semuanya. Dan alhamdulillah hari terus berlalu dan hari ini dan beberapa hari berikutnya adalah detik-detik terakhir gong kita ingin meresmikan secara resmi organisasi ini sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama kita niki dalam bentuk mungkin program dan seterusnya itu bisa secara resmi juga dijalankan oleh pengurus. Muti andeman resminya natu anu bani. Mudah-mudahan nanti dengan
diresmikan lembaga niki bisa kita segera untuk menjalankan program berikutnya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan selaku Ketua Panitia Pelaksana niki adalah alhamdulillah berkat doa pelungguh sarang sami niki. Alhamdulillah berkat keikhlasan pelungguh yang senantiasa bersedia kami undang untuk mengikuti rangkaian rapat-rapat seterusnya, yang merasa sering membantu, sering mengganggu pelungguh niki, yang merasa cuman karena lewat inilah kita bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Sering sekali kita WA, sering kali yang share-share dan seterusnya. Dan alhamdulillah niat tulus niki, dukungan dan doa dan kira niki yakin dan seyakin-yakinnya niki tiang mendarat doa tunggu sarang sami ja. Pintu hati para penguasa, pintu hati para penggawe, pintu hati pemegang kekuasaan di rumah itu nggak mungkin bisa terketuk hatinya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat dukungan penuh dari semua elemen yang ada. Baik itu pemerintah daerah, baik itu wakil-wakil kita di parlemen. Itu sudah alhamdulillah beliau sangat menyambut baik berdirinya sebuah organisasi daerahan yang ada di luar. Beliau sudah sangat. Nah, kesempatan ini, peluang ini mudah-mudahan kita sambut dengan baik juga. Setelah organisasi niki ada, kita bisa bikin program-program yang bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Yang ketiga, yang selaku panitia menyampaikan bahwa kita sesuai agenda 14, 15, 16 niki kita kongres resminya. Sesuai dengan rundown yang share, teman-teman panitia share di grup yang ada niki. Lunasa nanti siapa yang belum dapat terseran apa gawe lemak dan seterusnya niki bilang sama panitia lunasa sama panitia nanti kita bagi lagi 14, 15, 16 itu kita di rumah di Lombok yang kebetulan bersama panitia-panitia yang lain niki sudah jauh hari berupaya memaksimalkan acara ini. Mi Mas'ud niki sudah 2 minggu bahkan 3 minggu lebih beliau sudah ada di rumah. Mi Arif, Yang dan yang lainnya juga sudah berupaya maksimal mungkin untuk pulang balik dari Lombok ke tempat tinggal kami di luar Lombok untuk mencari dukungan ya terhadap acara kita niki. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan niki, tanpa dukungan doa belum sarang sami besar apapun upaya kami ya. Nah, ini dari pegawai niki. Makanya tiang sangat yakin bahwa niat kita yang mungkin bertahun-tahun, berbulan-tahun bahkan bisa bertemu dalam sebuah wadah organisasi bersama niki, alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat niki akan bisa terrealisir. Yang keempat, secara teknis yang ingin mencapaikan ini yang terakhir bahwa hari ini niki sebenarnya kongres hari ini niki. Kongres yang memang kita laksanakan selama ini kan memang online. Jadi hari niki juga bagian dari kongres karena beberapa pertimbangan niki salah satunya dari mami-mami yang ada di rumah itu berharap dinara kepentingan lebih dari apa pada gawe niki bahasan milik kita moh ke kita pada kumpul-kumpul membawa marwah sasak di luar yang secara organisasi yang ada di rumah mereka tahu nggak mampu mungkin tiang belum menyampaikan begitu mereka perwaham tu balik bahasa mami nikah tidak pihak-pihak no hapus seolah aja organisasi napi searah yang tidak akan tidak ikut berpolitik, tidak ikut napi enggak melek pada kita oleh paham mana-mana gerak
kode bahasa mami-mami ini. Kemudian ada tembek, ada misak bagus sidap. Nah, kira-kira begitulah. Jadi mun ini mun bau lunasan urusan organisasi selesaikan sudah di acara yang biasa sudah dilakukan mau online tapi lah istilahmu. Kita ribut-ribut di balik roh doang di balik grok sampi bahasa. Dia hanya ingin ikut mensyukuri kegiatan itu. Itu konsepnya. Cuman karena itu hendak berdait satu sama lain mungkin sepertinya tidak semuanya bisa diselesaikan secara online ceritanya. Nah, sehingga lunasan kalau tadi ada yang bertanya mun bau balik kongres maka di kongres kita memilih pengurus dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama ASC terkait dengan hal itu. Yang selaku panitia pelaksana ingin menyampaikan bahwa ada sedikit kronologis harapannya bahwa media ini kita bisa pakai dan di rumah itu nanti lebih bisa fokus di acara rohnya. Namun begitu tetap proses tinggi akan kita lalui. Memang panitia sudah menskenario secara legitimasi memang ketok palunya nanti semua di rumah. Ya ada pengesahan SK dan seterusnya itu kita akan ketok palu di rumah. Cuma rembuk-rembuk beliknya dan seterusnya harapannya di sinilah kita di Zoom niki dan sisanya nanti di rumah karena acara kita sangat berat sekali. Nanti selebihnya ada dari rekan-rekan panitia, ada SC akan menjelaskan. Termasuk dari profiling dari panitia profiling. Mungkin ini yang sampaikan terkait dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan. Sekali lagi yang sampaikan terima kasih Matur Agung Tampiasih atas kehadiran Mas Nuton, para dana, para mami, para pengesir, para sesepuh, senior-senior tiang yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara kita bisa lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasih Miopik selaku Ketua Panitia atas sambutannya. Kemudian untuk mempertegas terkait dengan maksud dan tujuan pertemuan kita, musyawarah kita pada siang hari ini, Lunas yang persilahkan Ketua SC dulu untuk memberikan sambutan. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang hormati pengurus kerukunan se-Indonesia yang saat ini bergabung, ya, dari tiang lihat niki sudah cukup banyak niki dari ujung barat ujung timur, yang belum gabung mungkin dalam perjalanan. Yang ucapkan karena ini masih suasana lebaran, selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum tiang lanjut, yang perkenalkan tiang Pak Mahrib, nama lengkapnya Arif Aruna dari KKSL Sulawesi Selatan, yang saat ini dipercaya teman-teman sebagai SC. Yang asli niki alhamdulillah kita awali dari bulan Juni 2021 yang KKSL gagas dengan cara silaturahmi nasional dulu, ya, melalui Zoom meeting, menghadirkan dulu Pak Kurtobi, Mi Iqbal dan yang lain. Dari acara itulah mengalir ide-ide sehingga akan membentuk sebuah wadah yang bisa menaungi, ya, semua kerukunan di Indonesia. Melalui perdebatan yang panjang selama 3 hari, melalui 3 kali Zoom meeting, akhirnya kita sepakati sampai saat ini, ya, namanya asli Aliansi Sasak Lombok Indonesia.
Yang belum bisa pastikan kenapa? Karena kita belum ketuk palu. Ya, mungkin tanggal kita 14 kita akan ketuk palu. Tapi sampai saat ini kita sudah sepakati semua kerukunan dengan nama yang sama, yaitu ASLI. ASLI ini adalah sebuah wadah yang akan menaungi, ya, menyatukan semua kerukunan se-Indonesia yang berbeda-beda nama dengan logo. Ya, karena kalau kita menggunakan salah satu nama, maka nama yang lain itu nanti tidak bisa masuk. Sehingga satu saja bisa menyangkut semua. Kemudian yang kedua, Ampura niki kita agak percepat saja karena waktu, ya. Dan kami yang sudah ada di Lombok akan ada agenda-agenda yang cukup penting, ketemu para bupati, kemudian ketemu rapat dengan Pak Sekda untuk berfinalisasi. Nah, undangan yang panitia share ke Pelunggum Sami hari ini sejatinya nanti ketua OC atau MC akan sampaikan susunan acara tertib. Tapi yang sampaikan bahwa kenapa kita adakan prakongres barang niki. Idealnya sih sebenarnya kita lakukan hal-hal yang bersifat teknis dan krusial itu di kongres. Tapi pertama adalah mari kita satukan dulu persepsi, pikiran, dan arah. Bahwa ASLI ini janganlah kita berpikir sebagai organisasi yang seperti partai politik atau organisasi-organisasi lain yang contoh itu yang terlalu jelimet gitu loh, yang terlalu kaku dengan aturan-aturan yang terlalu kaku. ASLI ini adalah sebuah tempat kita, organisasi tempat kita berkumpul, organisasi pengabdian, organisasi hati, organisasi kita mencari amal. Sehingga kita skip dulu, kita kurangi yang hal-hal yang bersifat teknis protokoler. Bahwa kepengurusan harus yang resmi kiri kanan di kongres kiri kanan, benar. Tetapi mari kita sedikit dulu lepas itu. Kenapa? ASLI ini bukanlah organisasi yang dalam bayangan kita harus sembara meriah dadah kiri kanan. Ini organisasi hati, organisasi guyup. Ya, tote besopo, ketika nama Sasak Lombok disebut, di situ kita menyatu. Sehingga kekuatan itu ada. Yang sudah sampaikan bahwa saya sudah sampaikan bahwa ketika kita di ASLI ini, maka semua baju yang ada di kita itu lepas. Baik dari partai politik, APN, masuk partai A, partai B, harus lepas ketika masuk. Kemudian ormas keagamaan kita lepas. Mau A, B, C, D lepas. Mau dari organisasi yang lain lepas. Tetapi ketika kita masuk di ASLI ini, asli sasaknya itu yang kita majukan. Persamaannya, perbedaan kita skip dulu sehingga kita bisa menyatu. Sehingga cita-cita yang Pelunggum Sami dan Tiang semua sampaikan bahwa bermitra dari Batur Sasak Lombok ini muncul. Ya, sudah sekian puluh tahun kita begini-begini terus. Masa kita akan begini terus? Mari coba kita memulai dari ini menggagas. Nah, hari ini maksud kita bertemu adalah melakukan prakongres. Ada pesan dari Epen Gawe. Ya ini Pak Sekda dengan Pemban Adat Sasar, Mi Azhar, dengan Ketua Mas sebagai orang yang sangat membantu kita dengan acara ini. Bahasa niki lamun bau jaem datang to Lombok wanu wajari em tersembe em terohan. Lamun masalah sak tetek bengek hak teknis, lamun bau penjari enje zoom baik. Ada sandi pada ribut lemak meniku. Alamun mentojat yang coba sampaikan ke batur-batur. Jadi hari ini kalau kami panitia akan memberikan apalagi namanya istilahnya masukan istilahnya ide. Kalau sekiranya teman-teman menyepakati bahwa hari ini kita membentuk format kepengurusan, setelah itu nanti di tanggal 14 kita tinggal menyampaikan hasil dan ketok palu, itu akan jauh lebih apalagi namanya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena internal ASLI itu hanya punya waktu tanggal 14 dari jam 10 sampai jam 6. Setelah itu tanggal 15 acara seremonial, setelah itu tanggal 16 kita acara rekreasi istilahnya dan benyangung. Lamun tak berdebat bilo lalu kiri kanan jadi tak waktu. Lebih baik kita berdebat di Zoom. Marak ni ke bahasa. Jadi jangan sampai nanti di Lombok burung tak bergawe roah isi tak berdebat bilo lalu.
Edak perdebatan, anu di jelas. Yang penting jari wah dulu. Yang penting terbentuk wah dulu. Lemak saat kedua untuk berdebat dulu balik kiri kanan. Yang paham ada yang profesor, doktor kiri kanan. Yang jangan di sekolah, di tahu sekolah. Lagu niat, kemudian nawaitu giroh kita bersama. Itulah yang menyebabkan hari ini kita mencoba. Akan tetapi kami ketua SC, OSC dan panitia ini menyampaikan lamun belum kuhum sami kayun dengan ide begitu kita akan terima. Kalau memang tidak, misalnya lema atau tanggal 14, silakan. Makanya hari ini kita akan minta pendapat, masukan arahan, nanti akan minta pendapat dulu baru kita lakukan agenda berikutnya. Mungkin untuk sementara dari Tiang itu saja, silakan karena waktu sudah semakin mepet. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih, Mi. Jadi ada pertanyaan dari Ketua SC terkait dengan kesepakatan kita hari ini. Apakah kita mau menjalankan mekanisme sesuai yang ditawarkan oleh Ketua SC tadi berdasarkan arahan dan masukan dari Penggawe dan pemerintah daerah setempat selaku pelaksana suksesnya Kongres Aliansi Sasak Lombok yang pertama ini. Gimana Mas Ud atau Sulawesi Barat, Miartanen, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sebelum kita serahkan juga ke Ketua Panitia yang akan memimpin acara pada hari ini. Ampura. Ya, Ampura, terima kasih waktu dan kesempatan. Yang sedikit ingin menyampaikan bahwasanya Tiang mewakili kawan-kawan di Sulawesi Barat atas nama KKSL Sulawesi Barat, FKP 2M dan KKSL Mamuju dan Mateng. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua OC dan Ketua SC, saya kira ada niatan yang begitu mulia yang saya lihat. Niatan baik untuk menyatukan persepsi supaya tidak terjadi miskomunikasi yang berujung dengan perdebatan panjang nanti dalam forum. Saya kira Tiang secara pribadi mengapresiasi niatan baik itu dan kami sepakat untuk dilanjutkan pada kesempatan ini. Rapat ini kita lanjutkan tentu dengan ikhtiar yang baik dan telang suara. Telang suara. Paranjak Tiang doang telang. Jaringan internet. Iya, jaruan nih. Kayaknya jaringannya hilang. Sila sedikit, mungkin yang lanjut sedikit. Oh iya, masih lanjut, sila. Oh, nyambung. Ya, jadi niatan baik itu saya kira penting untuk kita apresiasi. Silahkan dilanjutkan, silahkan kita lanjutkan. Tetapi pertanyaan dari Tiang, kalau misalnya ada kira-kira figur yang sudah kita ketahui latar belakangnya, bagaimana keilmuannya, loyalitasnya seperti apa, saya kira penting itu untuk kemudian panitia sampaikan kepada forum Niki, sehingga kawan-kawan itu bisa mengetahui secara utuh bahwasanya siapa sih yang layak memimpin asli ini ke depan. Saya kira itu untuk sementara dari Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampi asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila mungkin satu atau dua lagi sebelum kita lanjut. Interupsi. Assalamualaikum. Sila Batam. Batam, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya asli Mujur, Lombok Tengah. Forum yang sudah dimulai tadi pagi ini, saran menurut saya, teman-teman membuka videonya supaya kita bisa saling melihat wajah.
Kita bersilaturahmi tapi wajah nggak kelihatan. Ini awalnya sudah tidak bagus. Cocok. Kedua, Sepakat. Cocok, Betul, ini cocok. betul. kedua kemudian menampilkan nama kemudian asal, memudahkan kita melihat oh ini teman kita dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa dan lain-lain, untuk memudahkan perkenalan. Yang ketiga, saya sih setuju sebenarnya ketika garis-garis besar organisasi itu dibahas dulu di sini untuk diberikan garis-garis besar yang nanti akan disepakati pada saat dilakukan kongres. Kenapa? Karena itu biasanya kalau tidak ada garis-garis besarnya itu sering deadlock dan itu memakan waktu yang sangat panjang. Semua kongres biasanya begitu. Nah, kalau keinginannya untuk melahirkan sebuah organisasi, tentu kita kesampingkan dulu ego A, ego B, ego C. Tetapi lahirkan dulu, seperti bayi dia lahir dulu. Apa kelebihan, kekurangannya nanti kita perbaiki ke depan. Yang ketiga, harapan saya sebenarnya kalau kita dari bahasa membahasakan aliansi, maka pesertanya adalah anggota dari lembaga-lembaga yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tidak atas nama, tidak mengatas nama, tetapi nama organisasi. Misalnya dia duduk sebagai ketua sosial misalnya. Dia disebutkan ketua sosial sebagai pengurusnya. Karena regenerasi organisasi itu pasti ada. Jangan dibebankan pada satu orang. Kalau dia dibebankan ke nama seseorang suatu saat dia bisa akan tidak di organisasi itu. Dan itu akan mempersulit regenerasi. Tapi kalau dimasukkan adalah misalnya dari Lombok, dari Batam, sekretaris Iqbal, maka ketika terjadi regenerasi di organisasi tidak akan mempengaruhi asli itu sendiri. Artinya yang tetap duduk dalam kepengurusan itu adalah organ dari organisasi masing-masing yang ada di daerah. Jadi usulan saya sebelum dibuka ke depan adalah dalam tahap anggota dan kepengurusan adalah mendorong supaya kepengurusannya adalah jabatan ketika dia menjabat di organisasi kemasyarakatan di daerah masing-masing. Kalau dia didudukan sebagai bendahara, maka dia bendahara. Regenerasi di organisasi tidak akan mempengaruhi asli sebagai induk organisasi. Mungkin itu masukan awal dari saya dari Batam. Salam dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi atas sarannya. Jadi yang pertama tadi memang betul diharapkan kepada peserta kiranya mungkin merename nama sesuai dengan yang sudah kami chat. Kemudian yang kedua silahkan registrasi supaya nanti akan menjadi dokumen berita acara peserta-peserta yang hadir pada saat musyawarah kita pada hari ini. Kemudian beberapa masukan tadi akan menjadi catatan panitia sebagai evaluasi pelaksanaan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya sila. Satu lagi. Mungkin bisa saya tanggapi sedikit Niki. Sedikit aja. Jadi terima kasih Niki dari teman-teman kita di Batam yang sudah menyampaikan masukan. Namun yang sampaikan kepada semua batur-batur yang ada di grup ini, mungkin ada yang sudah lama selalu gabung di setiap Zoom, dan ada yang baru beberapa kali. Yang sampaikan kami pengurus dan semua itu sudah melakukan Zoom, mungkin ada sekitar puluhan, mungkin ratusan kali dari Juni 2021. Dan panitia sudah melakukan kongres, salah satunya itu membentuk Pokja. Kita dulu udah membuat Pokja konsepsi yang meramu, mengatur, mendesain ADART kita yang hari ini mungkin akan kita share dan akan kita tetapkan nanti di tanggal 14. Kemudian ada Pokja eksekutif, itu Pokja yang memikirkan segala sesuatu, pendanaan, penyiapan semuanya. Kemudian ada Pokja SDM, yaitu
Pokja yang bertugas untuk memprofiling tokoh-tokoh orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan isitas yang akan kira-kira bisa menjadi pucuk di Asli Niki. Jadi 3 Pokja ini sudah bekerja dan sampai hari ini sampailah ke sini. Jadi usulan Pelungkum Niki, alhamdulillah kita sudah lakukan sebenarnya. Progres ini asli adalah gabungan dari tempat bersatunya kerukunan se-Indonesia, dan yang selama ini juga komunikasi, alhamdulillah sudah legowo untuk bergabung. Namun nanti mungkin penjelasan lebih singkat akan lebih enak nanti kalau kita ketemu di tanggal 14. Makanya Tiang berharap teman-teman yang bisa, mudah-mudahan semua bisa hadir. Kalaupun toh tidak hadir, nanti kita tetap akan Zoom on kongres secara online, ya. Tetapi kita meminta Dapil Gawe supaya kita bisa datang. Ada bendek beda itu muka le Zoom, ya, ada balik sekali kan. Selama ini selalu kita Zoom 3, 4, 5 kali, 10 kali, lagu 2 doang naon mun. Lagu ndet man bedait, kemelet bedait. Mudah-mudahan 14, 15, 16 ia tuh bedait secara fisikly dan mempererat persahabatan dan kekeluargaan kita. Jadi Nike, Mi dari Batam, bahwa prosesnya itu sudah kita lalui. Sehingga sampailah detik ini, kongres kita akan lakukan, kemudian melakukan prakongres. Mungkin demikian dulu sementara. Oke, sampai Mi. Sebentar mungkin kita akan bahas juga terkait dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah disusun oleh panitia-panitia, baik itu Pokja yang memang khusus menangani menyusun anggaran dasar rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya Nuna Sang, sila satu lagi sebagai penegasan. Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu, ya sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, minal aidin wal faizin wal makbulin, karena masih suasana daripada bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari H nanti. Yang ingin Tiang sampaikan, saya setuju semua dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Namun seperti bahasanya Bapak Pak Arif, bahwa selama ini adalah meeting Zoom, dan saya pribadi, Tiang pribadi baru tumben ini milu meeting Zoom dari beberapa kali yang sudah disampaikan tadi. Nah, alangkah marauni pepatah nih ke tak kenal maka tak sayang ini kan. Jadi menurut hemat Tiang, pada pagi menjelang siang ini Tiang minta kepada panitia untuk membuat skema-skema yang perlu untuk kita sama-sama sepakati pada hari H pada tanggal 14 itu, karena Ndek temai idap ya memilih dalam suasana Zoom mereniki menu mara hemat Tiang. Insya Allah karena itu baru memulai Ndek belo perdebatan insya Allah. Nah lagu skema-skema nike patenang dulu lekan mungkin mara nike, sehingga begitu disodorkan besok pada tanggal 14 nike, insya Allah wah karing tak kena au. Nah, kalau tiap revisi sekali 2 mano marah nike tiang karena tiang mohon maaf bukan tidak setuju dalam pemilihan dalam Zoom niki, tapi alangkah indahnya kalau kita sama-sama saling melihat oni belik dengan oni kode dengan marah nike kan jadi jelas si tengah waktu tanggal 14 nike. Tahun makin niki ja sekedar mua barang irong doang si tengah jadi Ndeta puas lah ngono. Amaranike, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, mungkin bisa langsung ditanggapi, Mi SC. Sila. Mungkin Mi Mas'ud dulu Izin bisa. masuk, izin. Mi Mas'ud. Ya. Sila.
ditanggapi. Jadi ada usul pemilihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Selasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Agung dari Dane, semeton jaring tiang semuanya. Perkenalkan tiang Masud dari KKSL Sulawesi Selatan di Makassar. Hari ini memang sudah di Lombok. Terkait dengan beberapa agenda kita, sebetulnya bisa saja kita melakukan pemilihan di tanggal 14. Bisa saja Nika. Dengan catatan mungkin kita sudah secara umum sudah bisa ini. Cuman secara umum kita sudah bisa memprofiling masing-masing itu. Karena harapan dari Aben Gawe, kende ini tom rame, atlet sembe, seperti ini ke. Jadi kalau sebetulnya kalau bisa kita nanti secara demokratis kita akan coba tampilkan beberapa yang sudah kebetulan tiang sebagai Pokja yang ditugaskan oleh teman-teman untuk memprofiling beberapa kandidat atau beberapa yang memiliki kapasitas, kemudian memiliki rasa sasak yang tinggi begitu kurang lebih, dan lain-lain lah. Mungkin juga isi tas ini isi kantong badek dan sebagainya lah, Anika. Dan punya nama dalam artian kita punya organisasi niki kan masih baru. Tugas kita lumayan tantangan kita lumayan besar karena menyatukan beberapa kerukunan paguyuban perhimpunan sasak diaspora yang ada di seluruh Indonesia. Itu butuh energi yang panjang, butuh semangat dan keikhlasan. Ndek nuntang nongkek doang untuk mau pahala, murah lu ajin surga. Niki pasti iya arah perjuangan silaturahim kasih ketemu orang bareng-bareng. Niki juga insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berat tali silaturahim nika. Sehingga harapan tiang sebagai tim profiling nak lemak ngerisak sila. Ngiring langkah 1000 itu diawali dari langkah pertama. Ndak ada langkah pertama yang sempurna. Tiang dawak bau jadi taruhan. Ada syarat evaluasi lemak ya. Memang dia nak bau je mungkin sekedar kita bau sepakatin saja. Muan syarat nikah lawan dia jadi itu ada presidium dan sebagainya. Tapi sebelum ke arah sana mungkin nanti kita harus lihat dulu kita cermati bersama ADART, kita cermati bersama yang lain-lainnya yang seperti nikah. Perlu tiang laporkan juga bahwa tiang sampun memprofiling beberapa tokoh. Tiang laporkan sedikit sama teman-teman tokoh yang kita akan jadikan ketua umum atau yang memiliki kapasitas seperti yang saya sampaikan tadi. Antara lain Dr. Haji Kurtubi yang pada saat halal bihalal dulu beliau hadir juga. Beliau sekarang lagi di Alaska, ahli perminyakan, putra dari Kediri, luar biasa nih ke. Kemudian Dr. Lalu Muhammad Iqbal, ini ke beliau di Turki sekarang, putra dari Puyung, Lombok Tengah. Beliau napi istilahnya duta besar Indonesia untuk Turki. Itu sampun juga kita profiling, termasuk Mikcu Sudarmaji, Mik Ismail sampun, Mi SJP. Mungkin pelengge mudah-mudahan beliau hadir pada saat niki. Termasuk tokoh-tokoh yang ada di internal kita. Kita profiling. Ini termasuk ketua SC kita. Mi Taufik, Ampura, yang sendiri memprofiling pelengge. Termasuk Mi Arif, yang ketua OC kita, SC kita niki, terprofiling juga. Mudah-mudahan Ampura juga hadir pada hari niki. Sanagda lalu Didik dari Kalimantan, sampun semua, Mi Herman dan sebagainya. Dari semua nike, alhamdulillah, sudah ada 3
orang yang menyatakan siap. Bimbi tema uluk sila, jari otak ini, jari naik ini, jari awak ini. Tapi mungkin terlalu dini kalau yang sampaikan. Kita sebaiknya melihat dulu ada yang aru atau kita aruan ada ART seperti saran dari teman Sulbar tadi. Kita perlihatkan dulu semua konsep kita secara umum. Nanti mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan ketua umum seperti yang kita harapkan seperti tadi. Ampura Agung mungkin seperti ini ke yang berharap kita bisa lebih cepat proses niki sehingga ada tarak krisak lemak yang ada yang dawak temulayan wah kurang lebih hingga lemak saling krisak malik ada saanun. Demikian Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang silakan kembali, selamat datang kami sampaikan bagi peserta yang baru gabung. Ada Mi SCP ini yang salah satu profiling calon yang sudah disebutkan tadi. Assalamualaikum Mi SCP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura terlambat gabung. Temu ya baru nih. Kemudian ada teman-teman kerukunan yang perwakilan kerukunan yang baru gabung seperti KKSL Sulawesi Tengah, kemudian Porsimas NTB Riau, kemudian ada dari Iqbal tadi sudah menyampaikan masukan, kemudian Iqbal Batam, kemudian kerukunan KKSL Mamuju Tengah, kemudian KKSL Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Ini ada tambahan peserta selain yang sebutkan di awal tadi. Baik, sesuai dengan yang penyampaian lalu masuk tadi bahwa jauh-jauh hari setelah panitia dibentuk mulai tahun lalu sudah dilakukan profiling untuk para calon-calon, sehingga mengerucut menjadi tiga calon. Dan nanti ini akan dibahas oleh topik 3 calon yaitu Mi SCP, Mi OPEC, Mi Arif. Untuk mempertegas mungkin yang persilahkan ke ketua panitia. Interupsi Sopo dulu. Sila. Mardianto Kutai. Oke, sila. Unmute dulu Mi, Ampura. Di unmute dulu. Sila. Sila Mi Mardianto. Oke, sila Kutai Kartanegara. Sementara Kutai Kartanegara di mana niki yang sampean lanjut sila. Oke. Ada Mi Karman tadi nih sila. Mi Karman Himalo sila Mi. Pak Ketua SD. Gimana Ketua? Belum. Pak Ketua. Halo. Sila lanjut. Oh ya, saya ini baru kedua kali ikut Zoom, tapi yang agak lama ini sekarang. Karena faktor kita ini anak jalanan nih. Ya. Karena ini kita sudah penghujung persiapan, 2 hari 3 hari lagi kita akan bertatap muka di Lombok. Nah, yang pertama ya saya sangat senang karena ini bentuk kesadaran berkelompok kita masyarakat Sasak ini sudah semakin tumbuh tinggi, dan apalagi kesadaran untuk memodernisasi paguyuban ya, padahal sudah ada di daerah-daerah di kabupaten kota provinsi itu sudah ada paguyubannya. Nah sekarang ini kita mau bikin payung besarnya.
saya sangat senang gitu. Nah, saya ingin begini, karena ini sudah di ujung, mungkin SC ini akan mengarahkan kita apa poin-poin yang penting di dalam MUBAS itu nanti. Kalau saya preferensinya tidak terlalu tertarik untuk memunculkan sosok-sosok siapa yang akan nanti jadi ketuanya. Tetapi karena kalau kita sudah memunculkan profiling orang per orang, cenderung ada subjektivitas juga akan nanti muncul yang dapat mempengaruhi keberadaan organisasi yang baru akan lahir. Nah, belum lahir nih, baru akan lahir. Nah, maksud saya yang paling penting penguatan desainnya yang paling penting. Secara besar seperti apa maunya kita mengenai asli ini. Ya, karena ini saya sekedar sampaikan, saya kebetulan sudah ada di Lombok. Saya sudah dengar info bahwa asli ini punya pesan-pesan politik. Nah, saya secara pribadi kok rasa-rasanya ya kurang pas saja kalau kemudian kita belum apa-apa, kemudian eksternal menangkapnya ada pesan politik. Karena begini, kalau hemat saya, ya kita yang di rantauan ini tidak hanya persoalan politik yang kita butuhkan, tapi melampaui persoalan politik yang ada. Makanya sebelum dibahas nanti di MUBAS itu saran saya, rumusan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh MUBAS nanti itu sebisa mungkin hindari rumusan politik elektoral. Ya, kalau kita politik kesukuan, politik kebangsaan itu oke lah. Bagaimana kemudian kita penguatan eksistensi persatuan masyarakat Lombok di rantauan itu saya setuju. Nah, itu aja mungkin yang perlu saya kasih masukan Pak Ketua SC, Pak Ketua OC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena sila Ketua SC mungkin menanggapi. Ketua OC sedang. OC, sila. Baik, terima kasih untuk sekian kalinya yang menyampaikan pandangan. Yang pertama, usulannya sudah cukup bagus, Niki. Apa yang disampaikan Mik Karman dari Jakarta, lalu kemudian Sultan dari Mulyadi dari Batam. Mulyadi dari Batam ini baru sekali, nggih. Terus kemudian Mik Karman 2 kali ikut Zoom meeting. Jadi yang secara substansi Niki, kita sudah di penghujung acara. Terus semangat yang akan kita bangun adalah mari kita selesaikan secara cepat. Yang paling penting adalah negara asli ini segera dibentuk. Lalu kemudian kita punya semangat yang sama bahwa di anggaran dasar itu sudah cukup jelas disampaikan. Tadi juga Ami Arif selaku SC juga menyampaikan bahwa organisasi yang akan kita bentuk ini adalah organisasi yang mandiri, independen, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Secara jelas redaksinya itu disampaikan. Karena kebetulan tahapan proses untuk menyusun organisasi ini sudah cukup panjang. Dan Tiang dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua kerja urusan organisasi. Anggaran dasar, rumah tangga, garis besar haluan kerja itu sudah kita susun dan sudah pada tataran 95%. Tinggal mati bersama lalu kita akan di Kongres nanti. Oleh karena itu, agenda kita hari ini adalah yang selaku ketua pelaksana Kongres ini menyampaikan bahwa kita finalisasi draft anggaran dasar. Yang kedua, kita finalisasi draft anggaran rumah tangga. Sehingga nanti di sana itu tinggal pengesahannya aja. Jadi acara hari ini kita buatkan. Lalu SK dan
konsideran untuk semua keputusan organisasi itu juga akan kita siapkan. Jadi secara resminya di rumah besok semua urusan organisasi itu selesai. Untuk yang ketiga adalah harapannya jika memang hari ini bisa kita putuskan terkait dengan siapa yang akan memimpin asli ke depan, jika memang memungkinkan, walaupun ketok palunya memang di rumah, tapi rumusan-rumusannya itu sudah kita selesaikan hari ini. Karena selaku ketua panitia pelaksana kan juga ingin menghargai kerja keras dari tim profiling atau Pokja SDM organisasi itu sudah bekerja hampir 8 bulan untuk memprofiling, untuk berkomunikasi dengan para calon-calon atau para tokoh-tokoh nasional yang ingin kita berikan beliau untuk memimpin asli. Dan itu sudah berproses, dan itu seperti yang disampaikan oleh profiling tadi, lalu Mas'ud sudah mengerucutkan 3 nama, karena memang ada hak prerogatif dari tim profiling yang sudah punya SOP yang jelas. Jadi profiling itu juga tidak asal-asalan, saya kira mereka sudah melakukan itu dan merumuskan hasilnya. Nanti di sesi 3 atau di pembahasan terakhir agenda kita pada pagi menjelang siang hari ini, mohon nanti tim profiling menyampaikan kembali dengan hasilnya itu. Jadi secara prinsip kita sudah sepakat ini, tidak ada hal yang betul-betul mengganjal. Ada keinginan bersama mujak roah baik kembali mu hapus andiman selesai makin ayo kita selesaikan begitu. Jadi harapannya hari ini anggaran dasar sudah yang siapkan, yang akan segera share. Anggaran rumah tangga juga sudah siapkan, segera yang share, kita cermati. Lalu kemudian penetapan atau mekanisme kita menentukan nama pengurus ya. Utama itu ketua umum juga draftnya sudah yang siapkan. Seperti apa kita akan menentukan itu. Cuman kalau bisa dalam perspektif asak nikah undung tilah aib meneng empak bau itu adalah sebuah konsepsi bagaimana mengatur manajemen konflik itu bisa diatur sebaik-baiknya. Dan berharap membau jad musyawarah maka tak berpotang-poting begitu musyawarah membau jad sila siapa yang bersedia mu nasa mu kiring salahin kalau memang harus sasak itu. Istilah voting, istilah apa jam membau jamurian ini jam musyawarah supaya ada komitmen bersama musyawarah itu. Dari hati kita puting jak badak jak tulus ngandut puting dia satu lalu puting. Itu kan kurang pas. Kalau bermusyawarah sila napi yang dialihkan dari pelungguh sarang sami saran masukan kan bisa disampaikan sehingga baik yang kita kasih amanah maupun yang memberi amanah itu top. Niket yang berharap membau musyawarah ini sehari ribut-ribut lewat membau makin jasila makin kita bermusyawarah kira-kira bagaimana hasil profilingnya jab DM ini kesampaikan tadi katanya tiang juga masuk namanya profiling malah tiang tidak berharap itu lagu hargai kerja keras profiling udah nanti kita musyawarah mana baiknya kira itu yang perlu yang sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita nanti kalau sudah ada kesepakatan dan komitmen ini, kita lanjut acara berikutnya. Anggaran dasar yang share sila dicermati mana yang pokok-pokok. Kemudian nanti jika ada yang harus direvisi, kita buatkan berita acaranya. Sekretaris sudah siap nih ke notulensi juga sudah siap akan mencatat masukan-masukan itu lalu sebagai lampiran dari draft gitu. Jadi begitu modelnya. Jadi berita acara jelas apa yang perlu ditambahkan dikurangi ya, karena waktu mungkin tidak bisa kita langsung edit, tapi berita acara harus disiapkan. Jelas nanti itu apa yang harus direvisi misalnya. Masukan saran itu akan direvisi. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga semuanya berupa berita acara, keputusan pentingnya harus diberita acarakan. Saat ini juga, lalu termasuk
hasil musyawarah kita menentukan pengurus, dalam hal ini ketua umum, mungkin ketua umum saja, karena yang lainnya itu ada aturannya juga di anggaran dasar. Jadi untuk melengkapi pengurusan ini umum juga, karena di bawah selesai sejeluh. Itu waktu untuk saya dari bidang ekonomi, saya dari bidang menek-menek itu butuh waktu, sehingga di anggaran dasar kita itu ada namanya tim formatur. Tim formatur bertugas membantu ketua umum terpilih untuk menyusun kepengurusan komplit, sehingga nanti harapannya saat kongres di rumah, saat disembik burak nike membau ngurus wah lengkap, membau mendek berapapun yang ada kita sembik, lalu secara formal itu ada itu klausulnya yang menyatakan bahwa paling lama 2 bulan ketua umum dibantu oleh tim formatur itu wah selesai urusan pengurus taruh pegawaian. Nah, jika 2 bulan bisa nanti kita atur mau sebulan kayak batas maksimum, atau besok juga harus, misalnya mau kita buat harus komplit besok juga saat kita disembik bisa juga, tapi minta pertimbangan ketua umum terpilih, nggak repot lalu nanti harus dipaksakan. Karena memang harapannya pengurus Niki adalah orang yang siap-siap diberi amanah untuk menjalankan organisasi. Jadi seperti arahan SC tadi, para organisasi hebat-hebat lalu kita sesuai dengan tujuannya, tapi bisa lebih fleksibel. Jadi kalau ketua nanti berharap kasih waktulah untuk mengisi-ngisi yang kurang-kurang Niki, ya kalau di anggaran dasar kita sudah kasih waktu 2 bulan. Tapi kalau memang butuh lebih cepat lagi, klausulnya itu kita bisa lebih cepat, sehingga roda organisasi ini bisa berjalan lebih baik dan lebih sempurna. Oke, niki saran tiang terkait dengan beberapa hal yang di belakang tadi. Kalau usul tiang, mari kita lanjutkan beberapa tahapan niki. Yang kedua niki. Silakan ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul Jadi, teknis. Oleh dari Sulawesi. Usul teknis. Terakhir. Ini kan apa? Ini kan di Mataram sudah jam 11.24. Mungkin di tempat lain waktu Johor. Saran saya, share aja draftnya. Nanti kita baca poin-poinnya itu, nanti kita kasih masukan mana yang penting-penting. Langsung to the point aja. Oke. Begitu Pimpinan. Silakan. Ya, saya kira sepakat dengan yang dari Jakarta, Mamiku. Saya kira draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bisa di-share ke masing-masing ketua dan sekretaris atau peserta kongres ini, sehingga siapa tahu masih ada yang belum paham atau belum membaca draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga selanjutnya tiang juga perlu sampaikan bahwasanya yang bertugas memprofiling atau Pokja profiling juga ini saya kira penting menyampaikan kepada kami-kami ini yang ada di daerah-daerah, siapa sih sesungguhnya tokoh-tokoh yang mumpuni atau yang punya kapabilitas, yang punya loyalitas, bahkan punya isitas yang sudah menyatakan siap menjadi tulang punggung atau mengemban amanah untuk memimpin asli ini. Ini juga penting untuk kami dengarkan, peserta dengarkan di setiap daerah. Saya kira itu sementara dari kami di Mamuju, Sulawesi Barat. Oke, di copy dari kedua masukan bahwa nanti ke panitia akan share draft anggaran dasar rumah tangga, sehingga nanti pada pelaksanaan pembahasan tinggal poin-poin saja yang perlu kita visi untuk kita sampaikan. Saya rasa selanjutnya mungkin kita masuk kepada proses agenda acara. Yang pertama itu pembahasan anggaran dasar rumah tangga, kemudian masuk kepada menyepakati ketua umum, kemudian membentuk tim formatur.
yang selanjutnya proses agenda ini akan dipimpin langsung oleh Ketua OC. Sehingga saya Tiang langsung serahkan mungkin kepada Ketua OC untuk mengambil alih acara proses musyawarah kita. Silakan, Pak Ketua. Pak Ketua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pampura Agung ya, sekedar ingin membahas masalah persidangan nanti. Tiang dari KKSL Kalimantan Timur, pelaksana tugas Ketua Umum. Nama Tiang itu adalah Lalu Hadi Sanjaya. Kemungkinan 3 orang nanti akan kami mandatkan untuk mengikuti kongres asli ini pada tanggal 14 sampai tanggal 16. Satu hal yang Tiang koreksi dari random acara, sebagaimana pengalaman kami, baik di parti maupun di ormas dan sebagainya, kalau mengikuti kongres, itu ada beberapa kriteria yang perlu digarisbawahi di bawah naungan seksi persidangan. Yang pertama itu adalah pemandangan umum. Jadi bagaimana kita setiap provinsi itu melaporkan warganya berapa, terus aktivitasnya apa, jumlahnya berapa, itu pemandangan umum. Kemudian kriteria ketua itu apa. Nah, perlu diungkapkan oleh masing-masing ketua umum provinsi, terutama mewakili kabupaten kota, provinsi harus bertanggung jawab atas laporan dan pemandangan umum. Ya, kemudian yang kedua itu adalah baru rapat pembagian komisi A bagian AD, RT, misalnya komisi A, komisi B misalnya program kerja, komisi C misalnya adalah kriteria ketua umum dan sebagainya. Itu harus dibagi beberapa komisi. Nah, kemudian setelah itu baru kita mengadakan pemilihan ketum. Nah, pemilihan ketum itu berdasarkan hasil pemandangan umum dari setiap provinsi dan hasil rapat komisi yang telah dibentuk. Nah, itu kriteria 3 yang paling pokok di dalam suatu pembentukan kongres, apalagi pemilihan ketua umum. Dengan demikian, jadi tidak ada komplain kalau memang nanti ada terpilih sekian orang, nama keluar itu sekian orang, kemudian itu berdasarkan hasil-hasil pemenang umum dari setiap provinsi dan hasil rapat komisi. Nah, itu key point-nya di dalam suatu persidangan. Jadi sah-sah saja kita membuat satu AD/ART, tapi tetap akan dibahas di dalam komisi nantinya. Nah, mungkin itu sebagai pengalaman kami. Ya. Kalau memang diterapkan, ya alhamdulillah. Tetapi sila yang iring apapun yang dibuat oleh steering committee maupun organizing committee yang dari Kalimantan Timur ya mengikuti arah bagaimana Semeton Jari yang ada di sini menyetujuinya. Mungkin itu saja yang saran Tiang yang sebagaimana pengalaman yang telah kami lalui atau telah kami laksanakan. Mungkin Niki saja. Terima kasih atas usulan dan saran saya. Ya moga-moga ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak ya siap kami akan ikuti apapun suara orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa yang tanggapi Niki. Pak Ketua yang tanggapi nggih? Iya, Pak. Silakan. Agung, Mamida Sanada Lalu Hadi Sanjaya Kaltim. Masukannya itu luar biasa, bagus, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ada satu persoalan Niki yang kita dapatkan di sini, yaitu persoalan waktu kita Niki. Kalau idealnya sebuah kongres itu seperti yang Pelungguh Niki sampaikan, itu idealnya. Ya, itu yang kita step by step lakukan. Namun yang jadi persoalan Niki, kita cuma punya waktu 1 hari. Sehingga kemarin di rundown itu, apakah seperti usul Pelungguh Niki bagus sekali semua, apalagi namanya sebelum pemilihan ketua umum semua ketua-ketua menyampaikan. Namun ada sekitar 59 yang ketua-ketua Niki. Lamunia pada taik bercerita, istilahnya membagi pandangan. Kira-kira cukup tidak waktu kita dari jam 10 sampai jam 6 sore. Ini persoalan Niki. Kenapa?
karena tanggal 15 niki acara seremonial dengan undangan 70 orang dari tokoh-tokoh Sasak Lombok nasional dan internasional. Tanggal 16 niki kita berjangu ke para bupati asal kita dan lebih jalan-jalan silaturahim. Asli cuman punya waktu internal itu cuman tanggal 14. Itulah yang membuat kita mengeset istilahnya nih ke berbeda adesa ini selesai di tanggal 14 sehingga ada alternatif bagaimana kalau hal-hal yang pelunggum sampaikan tadi itu kita selesaikan dari Zoom. Tiang punya usul untuk menjembatani susul pelunggum niki. Kita masih ada waktu 12, 13, 14. 12, 13. Berarti kita masih ada 2. Kalau memang kita sepakati susul pelunggum niki, kita akan selesaikan di Zoom. Pemaparan ya dari para ketua. Karena kalau di offline niki tiang khawatir din selesai. Kenapa? Kemarin panitia men-set rundown nike, kita punya acara 1 hari 1 malam. Namun arak basun nike basun Mi Azhar pemban ada Sasak Lombok ndim sah datang Lombok lamun ndek datang matur dulu. Beliau sudah linsir, matur dulu, jadi awalnya kita mau matur ke beliau itu, kita mau ke sana, berikan arahan, dan kita dinner di sana tanggal 15 malam. Tapi beliau mengatakan, kende, kalau bahasa Sulawesi, petabe. Jadi kita akhirnya malam tanggal 14 itu kita ke sana, diberikan arahan, kemudian silaturahmi di situ, kita bercengkrama antara semua pengurus sambil makan malam. Nah, men-set dari jam 10 sampai jam 6 sore niki itu yang tiang pusing sekali. Kira-kira waktu yang ada itu kasih enggak dengan itu? Itu sangat ideal sekali. Maka tiang tawarkan segitu. Kalau itu kita mau lakukan, kita masih ada waktu 12, 13, tetapi melalui online. Supaya arahan pelunggum tadi, supaya kita ketahui kiri kanan. Nah, kami memang di tanggal 14 itu ada acara apalagi setelah asar niki dialog diaspora menyampaikan para pengurus kerukunan menyampaikan begini loh keadaannya, tetapi nanti terwakilan kita lihat siapa kira-kira dengan waktu. Tetapi setelah pemilihan, kalau memang misalnya kita majukan, saya khawatir lamun selaput pada meleng raos ndensa cukup niki. Kira-kira waktu 5 menit, ya kan lamun 10 menit kali 50 orang, berarti ada 1 jam pemandangan umum. Itu yang ampura niki pemikiran panitia sehingga men-set. Nah, tapi kalau misalnya kita sepakati arahan pelunggum itu tadi pandangan umum masing-masing setelah itu baru, mari kita melalui Zoom. Lamun nea atau offline ya berarti dah meniki, mami waktunya mepet. Lamun tea misalnya rombongan masih 1-2 hari, baun lagu panitia eda sarananya iki ya SDM apa istilah SDA sumber dana uang SDU-nya masih kurang. Sumber dana uangnya panitia sangat terbatas niki. Sehingga kita cuma punya waktu 3 hari. Lamun bau jam 4 di Majelo lagu iya kesusah dikit. Yang kedua SC kepenang kejelu kiri kanan berembianin saya sukses niki. Marak niki ampura. Nggih. Lamun meniki ya tiang sih sebagaimana yang tiang katakan dari awal, kami dari Kalimantan Timur sih mengikuti apa acaranya baik SC maupun OC. Dan nanti ya random ini juga jangan lupa kita tawarkan kepada peserta kalau memang itu arahnya SC dengan OC yang memangkas acara karena padatnya tidak ada waktu dan sebagainya ya tetap kita sampaikan gitu loh. Jadi nanti ada yang bertanya kenapa kok begini-begini kok enggak mengikuti sebagaimana biasanya orang kongres, nah seperti itu. Yang takutnya seperti itu. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih awal lebih baik diumumkan dulu setuju apa tidaknya acara seperti ini. Mungkin itu yang masukan dari tiang sendiri dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin untuk mengesankan waktu. Langsung saja mungkin ke Ketua OC dan serahkan. Mungkin ada dari SJP ada saran. Halo, assalamualaikum.
Ketua Umum. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan diri dulu, kenalkan diri. Pertama-tama izin baru bergabung dan menyampaikan dari Jakarta, barangkali apa yang sudah dibicarakan atau apa yang sudah disiapkan oleh panitia yang selaku barangkali yang mengikuti perjalanan daripada paguyuban Sasak dari tahun 1985 di Jakarta. Dulu kita ada namanya IKL, Ikatan Keluarga Lombok. Kemudian kita lanjutkan, kita rubah dengan namanya Himalo. Suara pelan-pelan, Tuan. Kita rubah dengan namanya Himalo, Himpunan Masyarakat Lombok se-Jabodetabek. Oleh sebab itu barangkali saya secara pribadi di sini atas nama pribadi penggagas daripada Himalo beserta para sesepuh yang ada di Jakarta hanya ingin mengucapkan selamat kepada SC, OC, panitia yang akan melaksanakan sangkep besar atau sangkep belek atau mubes. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan. Dan harapannya saya harus titip betul, jangan sampai tentunya terlalu banyak reak-reaknya. Tapi segera ini organisasi ini bisa dilakukan, karena berdasarkan pengalaman saya dulu di Jakarta sampai saat ini, bangsa Sasak inilah organisasinya yang tidak begitu membuming seperti organisasi-organisasi yang lain. Contoh sederhananya barangkali saudara-saudara kita di bagian Kowok Ai, kalau kita istilahkan begitu, mereka cukup solid kalau di daerah-daerah khususnya di Jakarta. Barangkali ini sekedar menyemangati daripada panitia SC maupun panitia OC-nya yang sudah mempersiapkan acara kongres dimaksud. Demikian, salam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Haji Muhammad Sodri di Jakarta. Terima kasih Pak Ketua SC maupun Ketua OC, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abi lah yang terus terang merinding mendapat dukungan dari Plinggih dan teman-teman OC ini. Tapi karena memang berangkat dari rasa ikhlas, rasa ingin berbuat untuk marwah Sasak dan mendapat dukungan apresiasi dari Plinggih, tidak terasa berkaca mata kimi. Tak berkaca mata. Mudah-mudahan itu memang menjadi tujuan kita bersama ya. Ini betul-betul organisasi kita mau angkat, kita lepas semua kita punya baju partai, napi telah organisasi, NNW jaga, NNWDI jaga, NU jaga, Muhammadiyah jaga. Semua kita lepas, partai politik dari manapun kita usahakan begitu masuk bicara asli maka ayo kita bicara Sasak untuk pengembangan marwah Sasak ke depan. Nanti mungkin ada beberapa program kerja yang akan kami sampaikan, ada beberapa memang kita akan mengelola kerukunan atau paguyuban atau asli niki dengan sistem aplikasi IT, itu mungkin nanti akan pada sesi khusus kita akan sampaikan juga Tapi terus terang yang terharu kalau teman-teman seperti Plinggih dan teman-teman yang lain memiliki motivasi yang sama, dawak ngereng sami-sami. Nanti kita akan perbaiki, tentunya tidak ada langkah yang sempurna. Kami juga sudah akan menyadari kekurangan-kekurangan niki. Lagu aden searak krisak lemak muri mau dawak bintan aden sak mulai julu. Kaden sak Batur Sasak yang diaspora maupun di mana saja maupun yang ada di Lombok, ada media kita untuk saling mengangkat.
saling tolong. Seperti Nike. Tapi asing nih langsung tanpa minta izin sama anu jarang bergemuruh yang punya dada tadi dengan dukungan Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SCP mungkin ada masukan nih? Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para dane-dane, secara khusus Ketua SC dan OC serta seluruh hadirin, seluruh panitia yang tidak bisa Tiang sebut satu-satu. Izin mungkin Tiang langsung saja menanggapi beberapa hal. Yang pertama, saya kira semua apa yang sudah disampaikan tadi oleh semeton jari para dani kita yang sudah berbicara, walaupun mungkin sebagian Tiang dengar karena terlambat, tapi sungguhnya itulah sebetulnya keinginan kita bersama. Kita membangun organisasi ini tidak terlalu jelimet, tetapi bagaimana kita membuat satu wadah untuk silaturahim dan persatuan. Toh juga di masing-masing daerah secara lebih teknis sudah ada organisasi-organisasi yang mungkin punya program-program yang sudah berjalan dan seterusnya. Jadi ini hanya wadah untuk menghimpun tempat kita berkangen-kangenan, tempat kita bersilaturahim, seling bela, seling bantel, barang niki. Sehingga mungkin tidak terlalu rumit gitu, menurut Tiang sih gitu. Nah yang kedua, kita sepakat juga tentang karena ini baru pertama dibentuk, ada suasana kebatinan, tidak ingin membawa organisasi ini punya afiliasi baik dalam konteks politik maupun dalam konteks keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Jadi murni ya begitu sasak ya sudah kita berhimpun di sini. Ya kita terima semua dan juga menghindari resistensi terhadap satu kelompok atau golongan. Ya karena ini aliansi maka ya kita penerima. Dia punya latar belakang ormas, kita terima. Dia punya latar belakang politik, kita terima. Jadi tidak ada a priori terhadap satu kelompok politik, satu kelompok ormas keagamaan, dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin sekedar mempertegas saja apa yang menjadi keinginan bersama. Nah selanjutnya terkait dengan tadi profiling yang sudah dibuat, ya Tiang kalau Tiang sih sederhana. Ini kan organisasi seperti tadi, organisasi bukan bicara posisi, tapi kita bicara tentang kontribusi begitu. Kira-kira di mana sih kita bisa berkontribusi untuk ya Gumi Pair kita, Gumi Lombok, Gumi Sasak ini yang kebetulan kita ada di luar. Jadi lebih pada posisi itu karena ya dalam bayangan Tiang tidak ada protokoler, tidak ada hak-hak yang sifatnya material dan lain sebagainya, lebih kepada sila di mana kita kontribusi, baik kontribusi pemikiran, kontribusi balung, kontribusi dana mungkin ada dan seterusnya gitu. Sehingga menurut Tiang sih sederhana untuk kita seling atur. Oh yang ini jadi tugas ini, oh yang ini jadi seksi ini gitu. Itu akan lebih gampang karena tidak ada target politik, tidak ada target ekonomi, tidak ada target sosial gitu. Murni lebih bicara kontribusi. Nah, saya kira ini mungkin kita perlu bangun dari awal. Nah terakhir terkait dengan teknis kita membahas, saya kira para hadirin semua tadi sudah sangat memahami bagaimana sebaiknya organisasi. Namun menurut Tiang sih karena ini baru lahir, ya jadi aspek-aspek ideal dalam sebuah organisasi itu mungkin nanti setelah lahir baru kita benahi bersama-sama. Ini kan tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dalam pengertian secara formal struktural, oh harus ada ini, harus ada itu. Ini sama-sama inisiatif. Mungkin dengan bayangan kita begitu baru lahir belum bisa jalan, belum bisa makan, ya nanti setelah lahir mulai bisa jalan, di situ kita benahi beberapa aspek organisasi yang barangkali tadi misalnya namanya kongres harus begini begitu. Saya kira kita akan menuju ke sana. Cuma mungkin kalau sekarang ini pokok lahir baik dulu. Setelah itu pengurus yang ada nanti ini yang membenahi begitu. Nah, kongres berikutnya karena sudah ada penanggung jawab ya yang akan mempersiapkan dan seterusnya, insya Allah Tiang optimis sih kita lebih ideal.
Nah, terakhir sekali, jangan sampai karena ini baru kelahiran, jangan sampai ada cacat dalam pengertian sulit membangkitkan kembali optimisme kita, ini para diaspora Sasak yang sudah lama, mohon maaf mungkin seperti cerita tadi di Jakarta, bagaimana kita dibanding dengan daerah lain gitu. Nah, makanya sekarang mungkin kalaupun gepeng-gepeng, lonjong-lonjong sedikit, belum bulat benar, kita terima saja apa adanya, nanti setelah ada barangnya baru yang gepeng, yang lonjong, yang benjol-benjol ini kita poles sedikit demi sedikit supaya bisa jalan. Jangan sampai kita gagal di sekarang, begak lelah membangun kembali. Ya, ini bentuk apresiasi kita juga kepada SCOC dan seluruh panitia, luar biasa ini dalam kondisi pandemi bisa bekerja luar biasa. Mungkin itu dari Tiang. Sila dilanjut mungkin dengan membahas ADART, ya itu pun tidak usah terlalu ideal, nanti kita benahi. Barangkali ada pasal tambahan, misalnya pengurus yang baru mempersiapkan penyempurnaan ADART sampai batas waktu tertentu, kita bisa masukkan di pasal semacam cadangan begitu ya, kalaupun tidak selesai ideal sekarang ini. Barangkali demikian dari Tiang. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar menyepakati pembahasan pada hari ini terkait dengan anggaran besar rumah tangga. Ada Semoni Kaltim Iku. Yuk, Kaltara hadir. Kutai kata Anggi sila terakhir Kaltara baru kita lanjut. Assalamualaikum. Yang lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya. Ya. Ampura hadir ya, karena tadi ada kegiatan yang lagi bebarap, makanya saya mau izin. Jadi setelah ini tadi barusan habis rapat dengan Polres, jadi saya sempat memantau juga buru-buru pulang, ya kan. Terima kasih Nggih, Ampura, Mami, Sesepuh, Niki. Saya sangat salut sekali dengan antusiasme para sesepuh kita, mami-mami, dana-dana kita dalam rangka berdirinya Asli Niki untuk sebagai pemersatu Sasak Indonesia. Jadi kita berharap bahwa Sasak ini adalah merupakan satu simbol kebangsaan suku Sasak, ya, yang sudah tenggelam dari sekian abad, ratus tahun yang lalu. Maka untuk itu videonya jangan dibuat kami biar kelihatan gagahnya. Pakaian dinas tidak enak. Jadi tidak apa-apa. Jadi malang melintang di rantau apa segala. Satu ide yang bagus, ngumpul-kumpul kan senior-senior sepupu Niki, akhirnya tercetuslah Asli Niki. Jadi mana videonya mana ini? Sumbangsih pemikiran untuk Kaltara bahwa strategi kita ini dari awal itu sudah bagus, sudah berjalan dengan antusiasme dari kabupaten, kota, provinsi, ya dari daerah. Nampilin videonya ya apa Mbak ya? Ini semua bagian dinas bahasa Niki. baru tiga hari Niki. Yang lanjut ini. Dinas masih kanggo. Jadi juga saya juga sering komunikasi dengan para pejabat struktural Niki, bahkan bertanya, di mana sih warga Lomboknya ada tapi induk organisasi Indeara. Nah, itu menjadi salah satu pemikiran Niki, karena ya mohon maaf, Tian Niki selalu bertugas di daerah perbatasan, hiruk pikuk warga Sasak Niki adalah sangat luar biasa. Sehingga bahkan saya selalu komunikasi dengan beberapa gubernur yang ada di wilayah NTB, cuman gerakan waktu yang menentukan untuk bagaimana mengakomodir warga-warga yang ada, khususnya masyarakat rakyat NTB ini yang ada di rantau pada umumnya, yang keluar masuk baik ke negeri luar maupun di dalam negeri mencari kehidupan, sehingga dari potensi-potensi SDM atau tenaga yang ada untuk warga Sasak Lombok ini adalah potensial untuk kita kembangkan. Sehingga barangkali bagusnya Asli ini adalah merupakan satu figur ya bangsa Sasak untuk bagaimana menasionalisasikan ke seluruh wilayah
Bumi Pertiwi Republik Indonesia niki. Nah, tantangannya sekarang adalah pertama organisasi induk yang mengaturnya. Ini peluang ya. Ini sangat perlu sekali. Jangan sampai saya pernah mengeluarkan asumsi. Ini mohon ampura, mohon maaf. Kata pepatah jangan sampai lepang dalam tengkulak. Artinya berkutik-kutik di dalam daerah saja, tapi bagaimana dunia luar. Artinya Sasa ini harus berkibar benderanya secara nasional di wilayah Republik Indonesia. Jangan sampai yang kita tahu adalah suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Timur. Nah, kita ini bagaimana? Nah, inilah tercetusnya awal mula pemikiran kita bahwa bagaimana warga masyarakat Sasa ini terkenal di wilayah penjuru Indonesia. Dengan harapan, ya kalau ada hal-hal yang masih kurang, masih apa, mari kita perbaiki secara bertahap, secara pelan-pelan. Namun yang penting menurut Tiang niki adalah bagaimana mengorganisir dulu warga Sasak yang ada di seluruh Nusantara ini dengan bagaimana mengembangkan SDM yang ada yang kita kenal sesuai dengan karakter daerah masing-masing kita tinggal. Kami di wilayah Kalimantan Utara sudah banyak ya memberikan jembatan-jembatan, peluang-peluang kepada warga kita yang merantau untuk memberikan mencari cara hidup yang layak sehingga mereka berhasil pulang membangun ke Lombok. Dia tidak membangun di daerah di mana mereka mencari nafkah, tapi semua rata-rata membangun pulang kampung ke Lombok. Sehingga sasaran kita adalah mengurangi angka kemiskinan hidup di daerah masing-masing. Jadi harapan Tiang niki, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan hati yang ikhlas, kemudian kita rencanakan menjadi lebih baik dan menasionalisasikan warga Sasak se-Indonesia. Nggih. Maturun, Tiang nunggu informasi lebih lanjut. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukar sebentar Pak, Kukar. Boleh, bentar aja. Yes, silakan. Terakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mami nggih. Ampurayan yang berterlambat diki Zoom-nya mengikuti Zoom diki. Cuman pesan saya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Mardianto, Ketua KKSL Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana sebentar lagi menjadi ibu kota negara, insya Allah ya. Nah, jadi posisi Tiang sebagai KKSL niki berada di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Lombok yang dulunya transmigrasi kalau tidak salah tahun 82 atau tahun 80 niki. Nah, posisi Tiang ya di daerahnya warga kita yang transmigrasi dulu niki. Nah, adapun saran Tiang, jika ini sudah terbentuk nanti, kepinginnya saya atau kepinginnya kami semua, keinginan kami semua, mudah-mudahan masyarakat kita, khususnya masyarakat Lombok yang mencari pekerjaan ke daerah-daerah seluruh Indonesia, karena kita punya ketua-ketua KKSL di seluruh Indonesia, mohon bantuannya jika ada masyarakat kita yang memerlukan atau mencari pekerjaan sesuai dengan bakatnya yang dibawa dari Lombok, karena kita tahu masyarakat Lombok juga sangat membutuhkan pekerjaan, banyak juga yang sudah keluar negeri. Jadi kalau masih di daerah kita, di daerah seluruh Indonesia, kita sudah punya perwakilan, mudah-mudahan ini bisa dibantu setelah nanti terbentuk yaitu asli niki. Nah, niki sekedar saran Tiang. Kemudian saran yang kedua dari Ayahanda tadi, Ayahanda KKL Provinsi Kalimantan Timur menyarankan untuk ada tadi yang diberikan waktu yang tidak lebih dari 10 menit mungkin untuk menyampaikan pendapat sehubungan dengan pembentukan daripada asli ini sendiri, karena mendengar dari panitia tadi tidak punya waktu atau sangat terbatasnya waktu. Jadi kalau bisa
ya kita harus zoom lagi satu-satunya jalan nih, nggih. Baik besok maupun untuk selanjutnya, berapapun yang hadir. Demikian mungkin sekedar saran dari tiang. Mami nggih, mohon maaf atas mungkin ada kekurangan yang tiang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lebih besar kita sepakat semua untuk kegiatan ini kita lanjutkan sehingga untuk mengefisien waktu karena ini sudah mau hampir pelaksanaan sholat zuhur. Yang serahkan dulu mungkin langsung ke Ketua OC untuk mengambil alih untuk memimpin agenda selanjutnya. Yang pribadi selaku MC. Sebelum jam 11 yang bisa Himalu Jakarta, Mi, Heri. Mohon. Himalu sudah 3 orang. Ya, yang sampaikan ini yang penting ini untuk umumnya organisasi. Silakan juga. Jadi kita pending saja dulu sholat zuhur. Gitu, yang serahkan dulu ke ini, ke Ketua OC. Oke, silakan. Yang pribadi. Nah. Halo. Siap. Oke, Mbak, ini maksudnya menindaklanjuti yang saran-saran rekan-rekan yang lain tadi. Oke, selanjutnya yang kasih waktu dari halo, silakan Mi, apa yang mau disampaikan? Silakan ngiring. Menurut yang serahkan Ketua OC, yang pribadi selaku OC ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mi Hirianto dipersilakan oleh Ketua OC. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke Tiang, dan hormat Tiang juga buat semeton-semeton lain di seluruh Indonesia. Tiang Herianto Jakarta, Himalu Jakarta, Sekjen Himalu. Yang Tiang sampaikan ini berkaitan dengan rekan-rekan, mungkin rekan-rekan teman-teman lain itu yang lain banyak yang belum mengikuti mungkin perkembangan ini. Kita selama ini hampir setahun merancang dan merumuskan agenda asli ini, tarik ulur tali ulur, Desember nggak jadi sampai dengan alhamdulillah terlaksana bulan Mei ini. Dari awal kita memang banyak benturan-benturan juga dari teman-teman yang lain, dari daerah-daerah yang lain, tapi karena kita untuk menyatukan visi dan misi kita untuk kesasakan Lombok ini, marilah kita kesampingkan ego kita masing-masing. Begini Mi, menurut yang Tiang sampaikan, kalau kita berorganisasi apalagi ini tingkat nasional gitu, kita kan perlu ada untuk pendorong dan ada keluarnya, maksudnya seperti keluhan teman tadi yang di Kaltara, yang di Riau begitu, untuk tenaga kerja atau apa itu nanti semacam ada advokasi mungkin dari aslinya. Tapi yang Tiang pikirkan adalah nanti untuk jalannya organisasi niki. Karena kita nggak untuk organisasi itu kan perlu untuk pendanaan segala macam untuknya. Nah, itu perlu kita kami sudah lama di Himalu setelah terbentuk 2019 mengaktifkannya itu untuk bentuk semacam Sasak Business Center gitu. Sasak Business Center ini untuk menyokong kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan Himalu, karena kita bergerak organisasi itu juga tanpa kepeng juga susah juga gitu Mi. Kita mau advokasi di daerah-daerah gitu kan tanpa jalan juga dana juga agak susah. Makanya kami juga di Himalu ini ada namanya itu satuan tugas diktat, satuan tugas suka duka Mi. Gitu. Mungkin nanti bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia asli ini Ki. Satuan tugas suka duka ini kalau ada yang kematian, yang duka kematian, ada yang kesusahan atau apa itu dari asli itu bisa membantu baik musuka, pernikahan ataupun sunatan itu. Nanti itu hadirnya di satuan tugas niki mungkin bisa diterapkan di asli untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk ekonominya untuk ekonomi Indonesia asli niki ini dia memang dari kemarin udah nganuin ke Mik Ma'rif untuk membentuk semacam perusahaan holding untuk apa gitu, semacam bisnis sasak gitu loh. Nanti kita dari situ nanti kepemilikan untuk ini itu dari asli.
mari kita bergabung nanti seluruh Indonesia niki, siapa semeton kita yang kira-kira lebih berhasil atau membantu yang nggak berhasil, nanti kita kan ada aplikasi kita Asliku ini, nanti mungkin bisa lewat situ kita aplikasikan semacam Sasak Business Center-nya itu di situ. Nanti kan didata pengusaha-pengusaha Lombok ini di mana seluruh Indonesia itu kan didata, dan perusahaannya yang membutuhkan tenaga kerja itu nanti kan bisa dimasukkan mendaftar lewat itu. Warga-warga Lombok yang membutuhkan pekerjaan juga bisa mendaftar lewat itu, lewat aplikasi itu. Gitu, Mi. Yang penting kita besopok bijulu ini. 1000 pikiran kita seperti moto Himalo, 1000 pikiran kita saling dukung, saling junjung untuk kemajuan Sasak Lombok niki. Ini aja yang bisa sampaikan, mungkin nanti bisa dibahas dalam rapat kerja atau apalah namanya nanti itu untuk kemajuan Sasak kita. Ampura. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit. Tapi Asih, Meheri dari Himalo, masukannya itu cukup bagus dan alhamdulillah cukup bagus dan ada informasi tambahan sedikit. Jadi bahasan niki sampun kita bahas niki yang masalah bagaimana Asli niki berkembang ke depan. Akan kami catat terus, Mi. Tapi Asli sudah diingatkan, Meheri. Sudah niki kita punya banyak divisi, salah satunya tentang pengembangan ekonomi dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu langsung saja nanti, karena ada itu tema tentang apa yang harus dikerjakan oleh Asli niki, yang anggaran dasar rumah tangga itu ada itu. Nah, nanti mungkin yang lanjut saja. Siapa niki? Sulawesi Tengah boleh? Kalau ada yang sama, maaf terputus tadi. Kalau ada yang sama, saya kira dulu aja. Ada yang sama ya. Tambahan sedikit, Mi. Informasi, mohon doa restu, doen kadang jari sesepuh niki masyarakat warga Lombok yang sakit di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini pemerintah daerah Kalimantan Utara memulangkan beliaunya yang sakit ke daerah asal di Lombok, di Peraya. Mudah-mudahan segala prosesnya lancar, dan saya berharap bahwa Dinas Sosial Provinsi Lombok, terutama Lombok Tengah, bisa menyambut beliau dengan tim yang mengawalnya sampai ke tujuan ke rumah beliau. Mungkin itu mohon doanya supaya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih punya Mi Asmuni. Mudah-mudahan urusannya bisa segera lancar. Baik, tidak ada lagi, kita lanjut karena ini sudah menjelang zuhur. Harapannya bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Kira masukannya sudah cukup bagus dan yang sudah mencatat, dan nanti ada saatnya kita lebih detail niki menyiapkan waktunya dengan idealisme dan sebagainya. Sesungguhnya yang berharap bisa disampaikan kemarin saat kita membutuhkan bahasan yang cukup panjang nih. Nah, sekarang kita lanjut aja nanti dari anggaran dasar ini akan lihat jelas bentuk organisasi kita, lalu apa yang menjadi catatan nanti akan kita buatkan berita acaranya. Saya kira yang langsung aja niki terkait dengan anggaran dasar kita, harapannya bisa mohon izin yang share. Mudah-mudahan lancar karena kita di Lombok ini nggak begitu tahu terkait dengan sinyalnya apakah bagus atau tidak. Apakah sudah terlihat ini? Belum ya? Ampun. Sudah dia? Sudah. Mau istirahat dulu, mau sholat. Apakah sudah terlihat file PDF-nya? Belum, masih Nika, masih daftar hadir prakogres. Tapi sudah terlihat lah.
Pak Ketua, saya Iya. usulkan karena ini sudah mau masuk sholat, ADART kita share, ya. Kemudian kita komitmen, kita lanjut jam berapa setelah ini. Oh gitu, nggih. Ya, jadi kita share itu ADART untuk dipelajari. Setelah itu kita sholat, nanti pada saat supaya dipelajari secara cepat, mungkin ya detail apakah yang di kiri kanan, dan kita sepakati jam berapa kita lanjut. Mungkin begitu Pak Ketua, saya usul. Baik, terima kasih. Setuju. Sampun yang share di chatroom niki yang mau dibahas di chatroom Zoom. Jika kurang kita lewat WA nanti. Yang share di mana niki, grup banyak sekali niki yang share. Revisi 6 yang terakhir. Ya. Anggota kongres nih aja, yang anggota kongres. Siap. Sama Kita di share link sana, Zoom nih. lalu, ya baik. Waktu Indonesia Tengah sekarang pukul 12:07. Kita ketemu lagi jam berapa nih? 1 jam lagi? Penasaran kalau 12:30 karena teman-teman mau sholat dan makan siang barangkali. Jam 1 lah, jam 1. Jam 1 enggak, jam 1 enggak, jam 1. Ya, siap. Enggak. Kita ketemu lagi jam 1. Gus Oji sama Mikmul minta bantuan di-share di grup peserta kongres nggih. Mudah-mudahan Ampura usul dikit Miopek. Kita harap teman-teman sudah sempat mempelajari ADART Nike sehingga nanti pada saatnya kita tinggal lebih cepat gitu loh, enggak dari pasal-pasal, nanti mungkin aja bisa lebih karena sudah sempat dibaca. Ya, itu maksudnya. Kita share itu maksudnya biar cepat sebenarnya. Nih, kita ketemu lagi 1 jam dari sekarang. Berarti kita ketemu jam 13 waktu Indonesia Tengah, nggih? Nggih. Sila diketok Palu. Ya, kita teruskan. Enggak ada Palu, nih Ampurayan, laptop yang ketok nih, Ampurayan. Oke. Mudah-mudahan nggak rusak kalau ini laptop dulu nih ya. Usah aja tanggung jawab panitia nih ke saya tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dulu, alhamdulillah. Saya sudah diserahkan untuk pada mulus langsung yang tutup ya. Oke. Ya baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesi pertama Prakongres Tangkap Agung Sasak Diaspora Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang pertama, kongres yang pertama, alhamdulillah sesi pertama sudah jalan kurang lebih sekitar 3 jam. Kita sepakati 1 jam lagi pukul 1 siang, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, 1 jam lagi dari sekarang kita berkumpul kembali. Mudah-mudahan para mami, para peserta kongres ini bisa hadir kembali dan sudah membaca ADART yang Tiang bagikan di chat group maupun di WA group sehingga lebih memudahkan proses kita berikutnya. Sekian dari Tiang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makanan terus. Ini Arif nih. Nggih, mohon izin Zoom juga yang tutup nggih supaya kuota ini di kampung niki pakai kuota tethering niki pakai HP di nara wifi nah niki Ampurayan. Takutnya nanti kuotanya habis. Yang tutup nggih, mungkin kita masuk lagi dengan alamat Zoom yang sama nggih.
Nggih. Ngiring nggih. Assalamualaikum. Siapa?